Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini senang kita bisa jumpa kembali dalam ibadah yang kita lakukan hari ini. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan ibadah kami hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat anugerah, kasih, pemeliharaan, penjagaan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan atas kehidupan kami sampai hari ini. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang menggarap hati kami. Roh Kudus buat kami mengerti untuk setiap kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami boleh terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini Tuhan Yesus, urapilah hamba, taruh hikmat-Mu atas mulut, lidah, pikiran, hati hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan hari ini, itu semua berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua berasal daripada Roh Kudus. Dan biar Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba mudah dimengerti oleh setiap umat-Mu di tempat ini. Itu karenanya urapilah hamba, dan biar Engkau mengurapi juga setiap kami umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan hamba menyerahkan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kita hari ini sudah memasuki hampir 9 bulan masa pandemik. Dan ini menjadi sebuah tantangan besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya ingat di awal Maret kita semuanya memulai pandemik ini, dan kita terkena oleh COVID-19, dan seluruh kegiatan kita pun mulai berubah. Segala sesuatu yang kita lakukan mulai berubah. Itu karenanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 9 bulan di masa pandemik ini ada banyak hal yang terjadi. Ada beberapa anak-anak Tuhan juga yang terkena imbas daripada pandemik. Mereka mulai berhenti bekerja. Ada yang usahanya mulai merosot. Ada yang mengalami masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Pekerjaan mereka, usaha mereka ada yang tutup. Ada banyak hal yang terjadi di masa pandemik ini. 9 bulan, kurang lebih 9 bulan terjadi hari ini di dalam kehidupan kita atas bangsa kita. Nah Bapak dikasih Tuhan, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berlanjut. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai berpikir bukan kepada masalah pandemiknya, tetapi mari kita mulai fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Itu karenanya tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdiri teguh di tengah tantangan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan berarti kita orang yang dekat sama Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan, lalu kemudian kita tidak memiliki masalah atau tidak memiliki tantangan. Justru semakin kita akrab, semakin kita dekat sama Tuhan, akan ada banyak tantangan-tantangan yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu karenanya Bapak Ibu, kedekatan kita dengan Tuhan itu juga tidak bisa menjamin kita terlepas dari masalah dan tantangan hidup yang terjadi. Tapi persoalannya begini, waktu masalah tantangan itu datang dalam diri kita, waktu masalah problem datang dalam kehidupan kita, menghampiri hidup kita, mampukah kita berdiri teguh di tengah situasi sulit yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita? Itu maka tema firman Tuhan hari ini, berdiri teguh di tengah tantangan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam hidup ini. Jadi ternyata gini, bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi hari ini, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang sedang terjadi hari ini. Jadi kuncinya adalah di tengah tantangan yang terjadi, di tengah masalah yang terjadi, sikap kita kepada Tuhan, sikap kita terhadap masalah yang kita hadapi, sikap kita terhadap tantangan yang terjadi hari ini dalam diri kita. Nah kuncinya adalah pada sikap hati kita. Bukannya beban hidup yang berat yang membuat kita tertekan, tetapi lemahnya atau lembeknya sikap kita terhadap diri sendiri.
Kadang-kadang Bapak Ibu, waktu masalah, tantangan besar terjadi dalam diri kita, kadang-kadang kita suka berbicara kepada diri kita, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Bahkan berkata gini, kok kenapa ini terjadi kepada diriku? Kenapa tantangan berat ini terjadi dalam rumah tanggaku? Kenapa tantangan sulit ekonomi ini terjadi dalam rumah tangga keluargaku, dalam kehidupanku, sehingga aku menjadi sangat sulit hari ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, waktu tantangan besar terjadi dalam diri kita, kadang-kadang ucapan atau pemikiran, pemahaman seperti ini hinggap di dalam diri kita. Padahal kita ini sadar kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sadar kita adalah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita harus memiliki sikap hati. Kita harus memiliki sikap yang baik, sikap yang benar dalam menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan dan memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu karenanya Bapak Ibu, seberapa besar pun tantangan terjadi dalam hidupmu, seberapa beratnya masalah problem terjadi dalam hidupmu, mari miliki sikap yang benar dalam menghadapi segala tantangan yang berat terjadi hari ini. Dan apalagi kita tidak tahu, tidak ada kepastian pandemi ini sampai kapan. Tapi yang penting adalah sikap kita yang benar menghadapi masalah, tantangan yang besar terjadi dalam diri kita. Mari kita lihat firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 Timotius mengatakan ini, sebab itu jadilah kuat, bukan oleh kekuatan diri kita sendiri, bukan oleh kekuatan pikiran kita sendiri, bukan jadi kuat karena kehebatan kita, bukan jadi kuat karena keuangan kita, karena harta kita. Tapi Timotius mengatakan dengan jelas, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Jadi dalam menghadapi sebuah tantangan yang terjadi, maka sikap hati kita adalah gini, kita menjadi kuat karena kekuatan Yesus yang ada dalam diri kita. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhir-akhir ini siapapun kita, mungkin kita memiliki harta yang melimpah, menghadapi pandemi ini semua seolah-olah menjadi sia-sia. Mungkin kita cerdas dan pintar luar biasa, tapi menghadapi situasi pandemi ini kita seolah-olah tidak berarti. Tapi di dalam Tuhan kita dulu akan memperoleh yang namanya kekuatan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi kuat itu Bapak Ibu bukan karena diri sendiri, tapi jadi kuat karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bertahan hidup, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa minum, dan hari ini kita dalam keadaan sehat, hari ini kita dalam kecukupan, itu karena kasih karunia Tuhan yang ditaruh atas hidup kita. Amin. Karenanya kita harus patut mengucap syukur dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah cerita yang sangat luar biasa di Alkitab, dan saya akan coba membagikan ini kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana seorang Nabi Elisa bersama dengan bujangnya atau bersama dengan asistennya menghadapi situasi yang terkepung pada waktu itu. Tapi dua hamba Tuhan ini memiliki respon yang berbeda waktu menghadapi tantangan yang besar yang terjadi dalam kehidupan mereka hari itu, dalam realita kenyataan yang mereka hadapi hari itu. Nah, bagaimana sikap mereka? Mari kita lihat yang diambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat ke-15 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, berkata kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?"
Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada dua respon yang berbeda. Respon daripada bujang, daripada Elisa. Asistennya berkata celaka, dalam bahasa kita sekarang begini, matilah gua. Kenapa? Karena mereka dikepung oleh tentara Aram. Kenapa? Karena mereka gak bisa lari kemana-mana. Sehingga bujang berkata celaka kira Tuhan, apa yang kita berbuat? Tapi Elisa berkata, jangan takut. Wow, luar biasa, jangan takut. Ada dua cara pandang waktu menghadapi tantangan realita, kenyataan hari itu yang terjadi. Bukannya Elisa tidak memandang realita, bukannya tidak memahami situasi. Elisa pun dapat melihat mereka sedang dikepung hari itu. Tapi bujangnya ini, asisten daripada Elisa, hanya melihat dari sisi realita yang ada, tapi dia tidak melihat dari sisi lain, kerohanian. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elisa memandang dari sisi yang lain, dari pandangan rohani. Jadi mari kita mulai memiliki pemandangan bukan hanya dari realita yang ada, tapi kita harus memandang dari realita Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu Elia berkata jangan takut, waktu Elisa berkata jangan takut, sebab jumlah mereka dikit dibanding jumlah yang ada pada kita. Dan waktu Elisa berdoa untuk bujang supaya mata yang terbuka, maka bujangnya ini melihat tentara malaikat dan kereta yang berapi memenuhi sekeliling mereka. Ini luar biasa. Nah jadi dengan kata lain, mungkin kenyataannya hari ini pahit terjadi dalam diri kita. Mungkin kenyataannya pandemik ini membuat kita menjadi lemah. Mungkin pandemik yang hari ini terjadi kepada setiap kita membuat kita lagi tidak berdaya, membuat kita mungkin putus asa, dan mungkin membuat kita kecewa, nggak ada jalan keluar. Tapi hari ini mari kita mau melihat dari kacamata Tuhan yang menyertai hidup kita. Maka itu kita mesti tetap berdiri teguh di tengah tantangan yang sedang terjadi hari ini. Dari hal ini Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pelajaran yang saya coba mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama dari cerita Elisa dan bujang ini, maka yang pertama ini, tempatkan Tuhan dalam keadaan situasi hari ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elisa menempatkan Tuhan dalam posisi dia terkepung oleh pasukan Aram. Tapi bujangnya tidak menempatkan Tuhan, tapi menempatkan kekuatan pikirannya. Dan mari kita hari ini belajar dalam situasi yang terjadi hari ini, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Maka Yesus pernah mengajar kepada umatnya, kepada setiap kita, kepada murid-muridnya. Yesus berkata begini dalam Matius pasal 6, kalau tidak salah Matius pasal 6, yang berkata demikian, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, carilah dahulu. Kata dahulu dalam terjemahan aslinya itu artinya proton. Proton ini begini, mendahulukan kepentingan Tuhan dari kepentingan kita. Mendahulukan apa menjadi mimpi kita, mendahulukan Tuhan daripada mimpi kita. Jadi apapun rencana kita, apapun yang kita mau harapkan, apapun yang mau kita gapai, apapun yang mau kita raih dari seluruh kepentingan kita, utamakan Tuhan dari segala kepentingan kita. Ini yang Tuhan mau. Elisa menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Maka itu Bapak berkasih Tuhan, Elisa menempatkan Tuhan pada situasi posisi yang terjadi,
mengepung hidup Elisa dari tentara-tentara musuh. Dan dia menempatkan Tuhan. Dan apa yang Tuhan kerjakan, maka Tuhan menyelamatkan Elisa dan bujangnya ini dari kepungan. Bahkan Tuhan melakukan mukjizat yang besar atas Elisa dan bujangnya ini, Bapak dikasih Tuhan. Nah, hari ini mari kita jangan takut. Seperti Elisa katakan, firman Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nabi Yesaya berkata kepada umat Israel dan pada setiap kita lewat firman yang disampaikan Allah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Maka apa yang dikatakan Elisa ini dinyatakan oleh Allah kepada Elisa, jangan takut. Dan hari ini pun saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut, akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dan mengimani bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahwa Allah, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bahkan firman Tuhan katakan memberi kemenangan kepada engkau. Itu karenanya Bapak Ibu, firman Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah kita menjadi takut. Pandemi ini membangun sebuah stigma, pandangan dalam diri banyak orang bahkan di seluruh dunia. Saya setuju, takut adalah hal yang wajar dan manusiawi. Ada dalam diri setiap umat manusia. Rasa takut itu ada. Tapi jangan sampai takut itu menjadi berlebihan dalam kehidupan kita. Kalau rasa takut itu menguasai pikiran dari kita, ini akan menjadi masalah. Itu karenanya tadi saya katakan, masalah itu bukan menjadi suatu besar kalau kita memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak membuat masalah atau tantangan melebihi daripada kekuatan Tuhan, ini menjadi masalah dalam hidup kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah kita takut. Sebab firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat ke-7 jelas mengatakan di situ bahwa Allah memberikan kepada setiap kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberi kekuatan dan kasih kepada kita. Jadi sebenarnya Allah menaruh dalam hidupmu dan hidupku bukan roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih yang diberikan atas kita. Jadi dengan kata lain, seberapa besar pun masalah yang terjadi dalam hidup kita, seberapa besar pun tantangan yang terjadi di kita, maka Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi keberanian untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, tantangan yang besar terjadi hari ini. Maka sebagai anak Tuhan memiliki sikap yang baik dan yang benar waktu menghadapi tantangan yang besar, kita harus tetap berdiri teguh. Maka ada sebuah lagu yang diciptakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Seperti firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya tadi, Bapak Ibu, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Jadi mari Bapak Ibu katakan kepada suami istri yang menonton hari ini, kata gini, udah kita nggak perlu takut lagi, sebab Tuhan menopang hidup kita, Tuhan menolong diri kita. Udah jangan khawatir lagi, sebab Tuhan akan menyertai hidup kita, sebab Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Katakan kepada kiri kananmu, katakan kepada suami istri dan anak-anakmu yang sedang menyaksikan tayangan firman Tuhan hari ini.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi pertama yang kita bisa pelajari dari sebuah peristiwa Elisa dengan bujangnya waktu menghadapi sebuah tantangan besar, dikepung oleh tentara musuh, maka ada dua sikap pandangan yang berbeda antara Elisa dan bujangnya. Bujangnya mengatakan takut celaka, habislah. Mungkin dalam bahasa sehari-hari yang sangat mudah dimengerti, mampuslah kita, nggak ada jalan keluar, habislah hidup kita. Tapi Elisa berkata, jangan takut, sebab tentara yang mengepung kita itu nggak seberapa, tapi tentara kita jauh lebih banyak. Maka didoakanlah bujangnya, dan kemudian matanya terbuka dan melihat malaikat berdiri dengan kereta yang berapi banyak mengelilingi bukit itu. Maka bujangnya menjadi tenang, menjadi damai, karena dia dapat melihat Tuhan yang bekerja hari itu. Hari ini pun kalau kita menempatkan Tuhan dalam setiap tantangan problem yang terjadi, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka tenanglah jiwamu, maka tenanglah hidupmu, sebab Tuhan akan menopangmu dan memberi kemenangan kepadamu. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari peristiwa Elisa dengan bujangnya adalah berpikirlah secara positif. Supaya kita bisa berdiri teguh di tengah tantangan, maka yang pertama tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama adalah tempatkan Tuhan dalam keadaan situasi yang terjadi hari ini. Yang kedua, berpikirlah secara positif dengan segala yang terjadi dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang diambil di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terlalu yakin setiap umat Tuhan di tempat ini adalah umat-umat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya terlalu yakin setiap kita umat Tuhan di tempat ini sangat mengasihi Tuhan. Maka kalau begitu, saya juga yakin bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala situasi yang terjadi atas hidupmu. Karena kita tahu sekarang, kata firman Tuhan, Allah turut bekerja, maka Allah akan bekerja atas hidupmu hari ini. Allah akan bekerja atas setiap masalah yang terjadi atas hidupmu hari ini. Allah akan bekerja atas setiap problem yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Allah akan bekerja atas setiap masalah rumah tangga yang terjadi hari ini. Allah akan bekerja atas setiap kesulitan dan pergumulan yang terjadi atas hidupmu hari ini. Dan kalau hari ini Tuhan izinkan pergumulan besar terjadi dalam hidupmu, dan hari ini kalau tantangan besar yang sangat sulit terjadi dalam hidupmu hari ini, maka firman Tuhan katakan bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap engkau. Itu karenanya, mari mulailah terus berpikir secara positif. Walau apapun yang terjadi, walaupun berat sekali kenyataan realita berat yang kita hadapi hari ini, tetaplah berpikir secara positif, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa berdiri teguh di tengah tantangan berat yang terjadi atas hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan tutup firman Tuhan dengan kata-kata yang tadi saya katakan di awal. Bukannya beban hidup yang berat yang membuat kita bisa tertekan, tetapi lemahnya sikap kita terhadap diri sendiri. Nah, milikilah sikap yang benar terhadap diri sendiri. Siapakah dirimu? Diri setiap kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Maka jelas Yesaya katakan, jangan takut, aku akan menyertaimu, aku akan menolongmu, bahkan aku akan menopang hidupmu, memberi kemenangan.
dan memberi kemenangan kepada setiap engkau yang percaya di dalam namaku. Itu karenanya Bapak Ibu, biar firman Tuhan ini, dan saya berdoa setiap umat Tuhan di tempat ini dapat menjadi berkat lewat setiap masalah tantangan terjadi, dengan cara kita tetap berdiri teguh di tengah masalah tantangan yang besar terjadi atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih, rahmat, perlindungan yang Tuhan berikan atas kami hari ini Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu boleh berdiri teguh di tengah tantangan yang sedang terjadi hari ini atas bangsa kami, atas negeri kami, bahkan tantangan yang sedang terjadi atas bangsa ini mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi ekonomi kami, mempengaruhi situasi kami, mempengaruhi keadaan kami. Tapi Tuhan, kami mau menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Kami mau menempatkan Tuhan pada posisi keadaan kami yang berat hari ini. Kami gak mau berjalan sendiri Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus menggunakan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kami, kekuatan Yesus yang ada dalam diri kami. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Engkau tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi kekuatan. Karenanya mampukanlah kami umat-umat-Mu Tuhan hari ini untuk tetap berjalan di dalam kekuatan Tuhan, berjalan dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, dan biar Tuhan Engkaulah yang ada di tempat yang pertama dalam hidup kami. Dan biar Tuhan di tengah tantangan terjadi hari ini, bawa kami Tuhan untuk selalu berpikir secara positif. Seberat apapun tantangan yang terjadi hari ini bagi kami tahu Tuhan bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya sebagaimana Tuhan membela, menolong Elisa dan bujangnya, dan Tuhan pun akan menolong dan membela setiap kami anak-anak Tuhan. Kami bawa seluruh persoalan kami ke dalam tangan Tuhan, kami bawa seluruh problem kami ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kepada setiap kami, dan kami hidup dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ya, tiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat di sisi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya percaya firman itu menjadi berkat, mendatangkan kekuatan, sukacita bagi kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita dalam mengiring Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memberikan persembahan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati kami di dalam kekuatan, di dalam kesehatan kami, di dalam usaha dan dalam setiap pekerjaan, dan dalam setiap aktivitas kami sepanjang minggu yang berjalan, bulan yang berjalan, bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga jemaat-Mu yang memberikan persembahan, atau mungkin juga yang belum sempat untuk memberi. Allah terus memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dengan ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa ditransfer di rekening gereja yang tertera di
layar monitor berikut ini. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kedaulatan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Mengajarkan kami untuk terus mengucap syukur bahwa segala sesuatu terjadi semua atas izin Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, betapapun keadaan kami, apapun yang kami alami saat ini, bagaimanapun hari-hari kami Tuhan, mungkin kami di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah, apapun itu Tuhan, kami percaya Allah mengetahui semuanya, Allah mengetahui setiap keadaan kami, Allah mendengar setiap doa-doa kami, setiap jeritan hati kami, setiap pergumulan hati kami. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal semuanya, dan Tuhan peduli. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa kami punya Allah yang maha tahu, yang mengerti setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Allah punya cara tersendiri untuk menunjukkan segala berkat-berkat jalan keluar di dalam hidup kami, di dalam setiap hari-hari kami. Kami terus mengucap syukur Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya tangan kuat kuasa Tuhan terus menopang hidup kami, terus menggendong hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap persoalan. Kami berterima kasih setiap pergumulan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami tetap naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan rencana pelayanan kami Tuhan, ibadah untuk perdana Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, pada minggu depan kami akan memulai dengan ibadah offline Tuhan. Engkau memberkati setiap persiapan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam ibadah ini. Demikian juga Tuhan, dengan disertai dengan perjamuan kudus, berkati Tuhan anak-anak-Mu, hamba-Mu, peserta yang akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang akan melayani. Kami berdoa ya Bapa, biarlah semua kami tetap dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah Natal GBI TCC Puri Mansion tanggal 20 Desember Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan segala persiapan-persiapan kami Tuhan. Kami tahu ini masih dalam situasi pandemi, tapi kami mau Tuhan tetap melaksanakan ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami dengan segala hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dan di dalamnya Tuhan kami naikkan syukur kepada Engkau. Berkati Tuhan tim penggembalaan di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Gembala, Pastor dan dengan Ibu Vera Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan terus. Berikanlah mereka hikmat ya Allah. Berikanlah mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan di dalam pengembalaan ini Tuhan. Mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Bersama dengan tim pengembalaan yang ada Tuhan memberkati para wakil gembala, seluruh core team. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan.
Engkau yang menyertai. Berkati keberadaan di sisi Puri Mansion ini Tuhan. Berkati lingkungan Puri Mansion ini ya Tuhan. Dan setiap orang yang keluar, masuk dan datang pergi Tuhan di lingkungan Puri Mansion. Orang-orang yang bekerja di tempat ini, bahkan para penghuni Puri Mansion Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua ya Allah. Keberadaan gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan sudah memberkati kami semua dan gereja ini. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi Tuhan di sisi Puri Mansion ini seperti di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga untuk seluruh kegiatan Natal yang akan dilaksanakan oleh seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan lebih khususnya gereja Bethel Indonesia Tuhan. Mari Engkau memberkati semua Tuhan rencana-rencana perayaan ibadah Natal ini Tuhan. Kami tahu, kami sadar ini masih dalam situasi pandemi, tapi biarlah Tuhan apapun yang bentuk pelaksanaannya akan dikerjakan, dilaksanakan, biar Allah memberkati semuanya itu Tuhan, supaya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar juga, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa kami, berkati Tuhan Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, para staf menteri, TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau menyatakan segala kuasa dan kehendak-Mu melalui pemerintah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang yang sudah Engkau pilih, Engkau sudah tetapkan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Maka diberkatilah dalam setiap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil dan akan diterapkan dan akan dilakukan, itu Tuhan menjadi kehendak-Mu Tuhan atas negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Baktiar Tuhan, yang sudah melayani Engkau Tuhan. Mohon firman Tuhan, Bapa, mari Engkau memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati gereja Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang dia layani, yang Tuhan percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu ini. Diberkatilah mereka semua oleh Engkau Tuhan, dan diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan apapun yang dikerjakan, baik di gereja lokal dan dimanapun Tuhan utus dia pergi melayani. Tuhan memberkati dan menyertainya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga seluruh tim yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami siap Tuhan saat ini untuk pulang dan menerima berkat dari Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita dan iman kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus akan memberkati suami, istri, anak, cucu, dan mantumu. Tuhan Yesus juga akan memberkati bisnis, toko, dagangan, dan usahamu. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan karirmu. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus akan memberkati pertumbuhan iman dan rohanimu. Karena itu marilah kita bawa pulang seluruh berkat yang datang dari Allah Bapa Sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penyertaan yang daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.